Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel John Traveling. Oke teman-teman ya, saya sekarang berada di kota Bandung. Tepatnya ini saya bermula di perempatan Pasir Koja ya. Perempatan Pasir Koja ini adalah salah satu simpang jalan penting di kota Bandung yang menghubungkan beberapa ruas jalan utama, termasuk Jalan Pasir Koja, Jalan Jamika, dan Jalan Peta. Lokasinya strategis ya, karena berada dekat dengan gerbang tol Pasir Koja yang menghubungkan kota Bandung dengan Jalan Tol Purbalenyi dan Jalan Tol Soreang Pasir Koja atau Soroja. Oke teman-teman ya, dari perempatan Simpang Koja tadi kita belok kanan dan ini menuju ke Leuwi Panjang ya. Dan tujuan kita kali ini, di video kali ini saya akan menunjukkan jalan menuju Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, atau yang disingkat dengan UIN SGD ya. Dan saya akan menuju ke kampus 1 yang ada di Cibiru. Dan kali ini kita akan berkeliling kota Bandung ya. Kita akan melihat suasana dan jalan, kondisi jalan yang ada di kota Bandung. Kalau saya lihat di map ya, dari Pasir Koja atau dari perempatan Pasir Koja itu ke Leuwi Panjang itu lebih kurang 2,6 km saja ya, lewat Jalan Oto Iskandar Dinata. Ya, sebagai informasi aja, Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat yang terkenal sebagai ibu kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya ya. Dijuluki sebagai kota kembang, Bandung memiliki daya tarik tersendiri dengan perpaduan antara keindahan alam, warisan sejarah, dan geliat kehidupan modern, dan juga dikenal sebagai Paris Van Java. Secara geografis, kota Bandung terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 768 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh pegunungan yang membuat udaranya sejuk dan menyegarkan ya. Hal ini menjadikan Bandung sebagai destinasi wisata favorit baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan dari segi sejarah, Bandung memiliki latar belakang yang kaya ya. Pada masa kolonial Belanda, kota ini dikenal sebagai tempat peristirahatan para bangsawan dan dikenal pula dengan julukan Paris Van Java karena gaya hidup dan arsitektur Eropanya. Nah, kota ini juga menjadi saksi sejarah penting ya, seperti penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang mempertemukan para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika untuk pertama kalinya. Bandung juga merupakan kota pendidikan ya, dengan banyak perguruan tinggi ternama seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB yang melahirkan banyak tokoh penting Indonesia. Selain itu, Bandung dikenal sebagai pusat kreativitas dan mode ya, serta menjadi kiblat industri fashion lokal dengan kawasan belanja seperti Dago, Riau, dan juga Cihamplas ya. Ya, di depan ada petunjuk jalan ya. Untuk ke Leuwi Panjang Soreang kita nanti akan belok ke arah kiri ya. Dan bila mana lurus tadi bisa juga ke Buah Batu dan Cibiru langsung, juga Sumedang ya. Tapi kita akan melalui Leuwi Panjang ya. Nanti kita akan turun di halte Leuwi Panjang dan saya akan meneruskan perjalanan dari situ menuju ke Cibiru. Ya, berbicara mengenai Bandung memang tidak ada habisnya ya, terutama di bidang kuliner. Bandung menawarkan berbagai macam masakan khas Sunda yang lezat seperti batagor, siomay, seblak, dan juga surabi ya, serta berbagai kreasi makanan kekinian yang banyak berkembang dan dari kreativitas anak mudanya. Secara infrastruktur, kota terus berkembang dengan hadirnya flyover seperti yang di atas ini ya. Kemudian ada jalur kereta cepat Wush ya, serta kawasan wisata terpadu. Namun Bandung tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal dan kearifan masyarakatnya. Dan ini sudah nampak ya, inilah halte Leuwi Panjang ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mengarah ke Cibiru, khususnya ke UIN SGD Cibiru, jadi tidak perlu turun sampai ke Leuwi Panjang terminalnya, cukup turun di halte ini kemudian lanjut naik dengan Damri ya menuju Cibiru.
Jadi sampai saat ini halte Leuwi Panjang ini adalah salah satu titik transportasi penting di Kota Bandung yang terletak di kawasan Terminal Leuwi Panjang ya, Jalan Soekarno-Hatta nomor 205 Kelurahan Situ Saeur, Kecamatan Bojong Loa Kidul, Bandung. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan perjalanan dan kita akan lurus menuju ke Jalan Soekarno-Hatta ya. Kalau yang arah ke kanan itu arah ke Cibaduyut. Cibaduyut adalah kawasan di Bandung Selatan yang terkenal sebagai sentra industri sepatu kulit terbesar dan tertua di Indonesia ya. Terletak di Kecamatan Bojong Loa Kidul, kawasan ini telah menjadi ikon Kota Bandung sejak awal abad ke-20. Jadi industri sepatu di Cibaduyut ini bermula pada tahun 1920-an ya, ketika banyak warga setempat bekerja di pabrik sepatu di Bandung. Setelah memperoleh keterampilan, mereka mulai memproduksi sepatu secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, pada tahun 1940 tercatat ada 89 pengrajin sepatu dan jumlah ini meningkat menjadi 250 unit usaha pada tahun 1950. Nah, pada tahun 1978 Cibaduyut diresmikan sebagai sentra industri sepatu oleh pemerintah Indonesia. Ya, sampai saat ini ya Cibaduyut dikenal sebagai pusat perbelanjaan sepatu terpanjang di dunia dengan deretan toko yang menjual berbagai produk kulit seperti sepatu, tas, dan jaket. Kualitas produk-produk ini pun telah dikenal hingga mancanegara ya, dan banyak wisatawan yang datang untuk berbelanja ke Cibaduyut. Ya, produk dan layanan di Cibaduyut ya, ada sepatu kulit, ada tas dan jaket, dan juga pesanan-pesanan khusus ya. Tips berkunjung untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Cibaduyut suatu saat nanti ya. Jadi waktu terbaiknya itu kunjungi pada pagi atau sore hari ya, untuk menghindari keramaian. Juga di sana kan ada tawar-menawar ya. Jangan ragu untuk menawar harga, terutama jika membeli dalam jumlah banyak. Tapi ya tawarnya tawar yang masuk akal ya. Ya, kita tetap ambil yang lurus ya. Kalau yang ke kanan itu menuju ke Mekarwangi ya. Mekarwangi itu adalah salah satu kelurahan yang ada di Kota Bandung. Dan kalau tak salah ya, di Mekarwangi itu di sana ada rumahnya penyanyi tenar ya, Doel Sumbang. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Doel Sumbang yang memiliki nama asli Wahyu Afandi adalah musisi asal Bandung. Dia ini mewakili karir di dunia teater dalam teater Braga. Dan di sanalah beliau mendapat nama julukan Doel dan nama Sumbang yang dikaitkan karena lagu-lagunya kadang nyeleneh gitu ya. Kalau kita perhatikan ya, jalan-jalan di Bandung ini banyak sekali perempatan dan terutama ya otomatis ada lampu merah banyak sekali ya, seperti yang kita lalui tadi. Dan menurut beberapa informasi yang saya dapat, jadi ada beberapa lampu merah yang sering disebut sebagai lampu merah terlama di Bandung ya, antara lain Simpang Pasteur Sukajadi, kemudian ada perempatan Buah Batu Soekarno-Hatta, dan juga lampu merah perempatan Ujung Berung, kemudian perempatan Kiara Condong Ahmad Yani, dan Simpang Cibiru. Nah, itu lampu merah yang katanya paling lama di Bandung. Ya, sebetulnya ya beberapa faktor yang menyebabkan durasi lampu merah itu menyalanya lama mungkin ya. Terutama kayak Bandung ya. Bandung adalah kota yang padat penduduk dan juga menjadi titik pertemuan berbagai jalan utama ya, sehingga volume kendaraan yang melintas di berbagai persimpangan itu cukup tinggi atau cukup besar ya. Kemudian faktor selanjutnya kan beberapa persimpangan yang memiliki lampu merah lama merupakan jalur utama yang menghubungkan berbagai daerah di Bandung, sehingga volume kendaraan yang melintas pasti cukup tinggi, dan juga sistem pengaturan lalu lintas di beberapa persimpangan mungkin belum optimal ya, sehingga durasi lampu merah menjadi lebih lama untuk mengurai kepadatan kendaraan. Dan pastinya ya ada kombinasi jenis kendaraan ya, beberapa persimpangan yang memiliki lampu merah lama juga sering dilalui oleh angkutan umum, kemudian yang juga dapat meningkatkan volume kendaraan dan menyebabkan kemacetan. Sebagai contoh ya, lampu merah di Simpang Pasteur Sukajadi bisa mencapai 200 sampai 240 detik. Berarti artinya 3,5 sampai 4 menit ya.
Kemudian lampu merah di perempatan Buah Batu Soekarno-Hatta, nah bisa mencapai 180 sampai 220 detik. Lampu merah di perempatan Kiara Condong juga dikenal lama ya, bahkan ada yang menyebutnya sebagai lampu merah terlama di Indonesia loh. Atau teman-teman ada nggak yang pernah melewati lampu merah terlama selain yang ada di Bandung yang saya sebutkan tadi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kita masih di Jalan Soekarno-Hatta ya, Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Kalau saya mengutip di kumparan.com ya, bahwa Jalan Soekarno-Hatta Bandung ini memang penuh sejarah ya. Jalan Soekarno-Hatta Bandung adalah salah satu jalan utama di kota Bandung yang memiliki sejarah panjang dan perkembangan yang menarik. Lalu sejarahnya dengan Jalan Soekarno-Hatta Bandung itu seperti apa? Nah, jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi ya, tetapi juga menyimbolkan sejarah dan dinamika pertumbuhan kota Bandung. Perlu diketahui ya, Jalan Soekarno-Hatta merupakan salah satu jalur utama di Bandung yang menghubungkan berbagai kawasan penting seperti pusat kota, kawasan industri, dan juga daerah pemukiman. Untuk sejarah Jalan Soekarno-Hatta Bandung ini dimulai sejak tahun 1980-an ya, di mana dulu jalan ini merupakan yang terbesar di Bandung dan masyarakat dulu menyebutnya sebagai jalan bypass. Sebelum Indonesia merdeka, wilayah yang kini menjadi Jalan Soekarno-Hatta ini kemungkinan besar masih berupa perkebunan atau lahan pertanian. Nah, kota Bandung saat itu masih terpusat di daerah sekitar alun-alun dan kawasan Braga ya. Seiring dengan pertumbuhan kota Bandung, kebutuhan akan infrastruktur jalan semakin meningkat. Pembangunan jalan-jalan baru, kemudian termasuk yang kini menjadi Jalan Soekarno-Hatta yang kita lalui ini, dilakukan untuk mendukung perkembangan kota dan memperlancar mobilitas penduduk. Selain itu, pembangunan jalan baru tersebut termasuk pembangunan tol Padalenyi mengubah fungsi dari jalan ini ya. Hal ini dikarenakan setelah tol Padalenyi selesai dibangun, fungsi Jalan Soekarno-Hatta tidak lagi menjadi jalan bypass. Nah, meski begitu, Jalan Soekarno-Hatta tetap memiliki peran penting dalam menghubungkan pusat kota dengan daerah-daerah penyangga ya. Jalan ini juga menjadi salah satu jalur utama bagi lalu lintas kendaraan menuju kawasan industri di sekitar Bandung. Meskipun awalnya dirancang sebagai jalan bebas hambatan ya, saat ini Jalan Soekarno-Hatta menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan yang tadi kita nampak juga ya. Jadi banyaknya persimpangan dan lampu lalu lintas menyebabkan arus kendaraan sering terhambat ya. Kemudian kepadatan kendaraan berat ya, truk dan bus besar sering melintasi jalan ini, menambah beban lalu lintas. Kalau secara perannya memang ya, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Jalan Soekarno-Hatta tetap memegang peran strategis ya dalam mobilitas dan perekonomian Bandung. Dan jalan ini ya menghubungkan berbagai kawasan industri memang ya dengan perumahan dan juga pusat perbelanjaan, serta menjadi akses utama menuju dan dari gerbang tol Pasir Koja. Beberapa kampus yang memiliki lokasi di Jalan Soekarno-Hatta Bandung ini diantaranya ada Universitas Al-Ghifari, kemudian ada Universitas Bakti Kencana, Universitas Muhammadiyah Bandung, dan juga Universitas Salih Al-Aitam atau Unisal, dan juga Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia ya atau UNIBI. Selain kampus-kampus di atas, ada juga beberapa kampus lain yang mungkin memiliki cabang atau kegiatan di sekitar Jalan Soekarno-Hatta seperti Universitas Sanggabuana, Universitas Widyatama, dan beberapa kampus lainnya. Oh ya, kalau nggak salah ada juga Universitas Islam Nusantara ya yang ada di Jalan Soekarno-Hatta ini, juga Universitas Teknologi Bandung atau UTB. Jadi sekitar jalan ini memang banyak sekali ya pusat-pusat pendidikan ya. Selain pusat pendidikan, ada juga ya beberapa kantor pemerintahan yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta. Di antaranya ada KPP Pratama Bandung Tegalega ya. Kemudian ada juga kantor Pertanahan Kota Bandung, ada Dinas ESDM Jawa Barat, dan juga ada Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia atau BLKPMI, dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Oke teman-teman ya, beginilah suasana kota Bandung saat ini ya di 2025 ya. Ini kita lalui di Jalan Soekarno-Hatta ya.
Sambil nonton videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jom Traveling, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya ya supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk lanjut jalan-jalannya. Setiap sudut kota punya cerita ya, dan kita akan terus menelusurinya ya teman-teman. Tapi kami butuh dukungan teman-teman ya untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan jadi bagian dari perjalanan kami menyingkap keindahan Indonesia dan juga luar Indonesia ya. Ya, Kota Bandung ini terletak 141 km di sebelah tenggara Jakarta ya, dan 363 km di sebelah barat laut Kota Semarang, 400 km di sebelah barat Kota Yogyakarta, dan 675 km lewat Kota Semarang, dan 765 km lewat Kota Yogyakarta di sebelah barat Kota Surabaya. Kota Bandung merupakan kota terbesar di bagian selatan Pulau Jawa ya. Pada akhir tahun 2024 yang lalu, jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.591.763 orang ya. Kota Bandung merupakan kota terbesar di Provinsi Jawa Barat tanpa menyertakan kota penyangga. Dan Kota Bandung ini merupakan bagian dari Cekungan Bandung atau Bandung Raya ya, kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Dan Kota Bandung berbatasan langsung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat di sisi barat dan utara, serta Kabupaten Bandung di sisi timur dan selatan. Kota Bandung ini tercatat dalam berbagai sejarah penting yang pernah terjadi di Indonesia ya. Salah satunya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia atau Technische Hogeschool te Bandung atau TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung namanya ya. Lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, kemudian serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme. Bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kota Asia Afrika. Dan pada tahun 1990 Kota Bandung terpilih sebagai salah satu kota paling aman di dunia berdasarkan survei majalah Time ya. Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman Kuartier dan mempunyai lapisan tanah aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu ya. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, begitu juga pada kawasan di bagian tengah dan barat. Sedangkan di kawasan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Kota Bandung ya, kalau kita dengar Bandung, kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga ya. Legenda yang diceritakan oleh orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung, digunakan oleh Bupati Bandung R.A. Wirana Kusuma II untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayakolot. Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat ngabandungan Banda Indung yang merupakan kalimat sakral dan luhur ya, karena mengandung nilai sejarah atau nilai ajaran Sunda. Ngabandungan artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup, yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati ya. Sinonim dari banda adalah harta. Nah, indung berarti ibu atau bumi ya, disebut juga sebagai ibu pertiwi tempat Banda berada. Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan ya, dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu Kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau ya. Legenda Sang Kuryang merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya Danau Bandung dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Lalu bagaimana pula keringnya Danau Bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Dan air dari Danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sang Hyang Tikoro.
Kota Bandung mulai menjadi kota sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang melalui gubernur jenderalnya waktu itu Herman Willem Daendels yang mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pendirian dan peresmian Kota Bandung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung pengganti Krapyak. Di kemudian hari, peristiwa itu diabadikan sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Teman-teman ya, ini kita sudah mengarah ke arah-arah ke Cibiru ya, daerah Cibiru. Oke teman-teman ya, ini kita sudah berada di Cibiru ya, salah satu kecamatan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, letaknya di sebelah timur Kota Bandung. Kecamatan Cibiru berbatasan langsung di utara dengan Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dan di timur laut Kecamatan Cileunyi, kemudian di daerah timurnya Kecamatan Cileunyi, dan juga di selatan dengan Kecamatan Panyilekan, di barat daya dengan berbatasan dengan Kecamatan Panyilekan juga ya, dan barat laut dengan Kecamatan Cilengkrang. Oke, di depan sebelah kanan nampak ini kita sudah masuk ke kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung ya. Dan ini merupakan kampus 1 UIN SGD atau Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Kota Bandung. Oke teman-teman ya, begitu ya video kali ini mengenai Kota Bandung dan juga rute menuju Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Kota Bandung yang ada di Cibiru ya. Terima kasih sudah menonton ya, dan jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.